Oke teman-teman semua, selamat pagi, good morning teman-teman. Di hari Kamis tanggal 8 Mei 2025. Harusnya sih saya jam segini udah di jalan ya. Udah di jalan mengarah ke gedung Kementerian Tenaga Kerja atau Kemnaker, karena Kemnaker menggelar job fair nasional. Tapi ternyata saya baca berita di Kompas itu salah tanggal, dan ternyata itu bukan hari ini, bukan Kamis dan Jumat ini ya, bukan Kamis dan Jumat ini, tanggal 8 dan 9 Mei, tapi masih 2 minggu lagi di akhir bulan, tanggal 22 dan 23 Mei 2025. Jadi masih agak lama lah gitu. Iya, masih agak lama. Jadi ya saya bisa santai dikit lah gitu. Ya, jadi teman-teman semuanya, saya tuh pada pagi ini ya random aja sih jalan, lagi kepengen jalan random aja sih, sambil ya kalau ada jajanan yang menarik saya jajanin, tapi kalau nggak ada jajanan menarik ya udah kita langsung balik ke rumah itu Pak Mamat. Udah langsung balik ke rumah, kalau nggak ada jajanan menarik kita pulang lagi ke rumah gitu. Itu aja sih. Ya, jadi gabut aja sih. Lagi ada tamu kayaknya nih di rumahnya mantan ketua RT, bukan ketua RT saya, bukan ketua RT, ketua RT-nya mantan ketua RT dari ketua DKM Masjid Al-Karim Bui Bintar Permai Sangrahan Jaksel, Pak Bambang Sulistyo Pribadi, Pak Bambang SP. Dia juga adalah ketua DKM Al-Karim yang pertama pada saat masjid kita ini lagi dalam tahap pembangunan ya, menggantikan masjid yang sebelumnya ada di lahan yang sekarang jadi jalan tol Serpong Ulu Jami ya. Jadi masjidnya dipindah ke lokasi yang ada sekarang, dan masjid ini diresmikan tahun 2005. Jadi total usia masjidnya sudah 20 tahun ya. Jadi sudah mulai adalah tanda-tanda bahwa masjidnya sudah mulai menua usianya gitu. Tapi beberapa tahun yang lalu itu ada perluasan sedikit ya, dengan membangun bangunan ruang serbaguna yang menjadi ruang sholat tambahan ketika sholat Jumat dan sholat tarawih, sholat Id ya, yang ada di sebelah utara, yang dulu merupakan kantor sekretariat masjid ya, yang kantor sekretariatnya digeser lagi ke arah utara. Di pojok jadi kantor sekretariat ya. Sekarang, jalan dong. Tom saya tuh lagi habis main coaching. Gak apa-apa ya. Tuh plat nomornya agak miring kayak gitu. Lo plat nomornya miring gitu, apa nggak dibenerin apa ya? Makanya saya jujur paling nggak suka motor-motor kayak gitu. Kenapa? Karena plat nomornya nggak sesuai prosedur.
nggak sesuai ketentuan. Kalau saya suka tuh motor ini nih, motor ngeselin nih, kayak Honda Beat 2 ini nih. Itu motor ngeselin. Kenapa? Sebenarnya bukan salah motornya, tapi salah orangnya nggak nempatin plat nomor di belakang. Padahal kan regulasi kita mewajibkan kendaraan itu berplat nomor di depan dan di belakang, ya kan? Makanya sekelas Tesla Model S aja sampai harus dipasang dudukan plat nomor di depan, karena memang di US sana memang mobilnya tidak berplat nomor depan. Tesla Model S hanya ada plat nomor di belakang. Tapi karena di Indonesia wajib berplat nomor depan dan belakang, ya jadinya mau nggak mau harus dipasang dudukan plat nomor depan gitu. Dudukan plat nomor depan ya harus dipasang, kalau nggak repot nanti. Jadi gak cuma Tesla Model S saja sih, beberapa mobil-mobil supercar gitu ya, mobil-mobil high end gitu ya, itu tadinya itu memang defaultnya nggak punya dudukan plat nomor depan, tapi karena masuk ke Indonesia wajib berplat nomor depan, ya mau nggak mau mesti dipasang. Sekalipun pasangnya memang maaf kata nih ya, nggak sesuai dengan ketentuan gitu ya, nggak sesuai ketentuan. Jadi saya jujur ya nggak suka aja loh dengan mobil-mobil yang memang tidak mengikut regulasi yang ada. Kalau memang Indonesia ini bisa taruhlah lebih fleksibel soal plat nomor, oke lah, memang nggak wajib berplat nomor depan, tapi paling nggak di belakang ada plat nomor, itu nggak apa-apa. Tapi kalau atau plat nomornya di depan aja, sementara di belakangnya nggak ada, oke lah gitu kan. Oke lah, saya bisa oke gitu. Tapi kalau regulasi yang mengatakan wajib berplat nomor depan belakang, ya mau nggak mau mesti diikutin. Suka nggak suka mesti diikutin. Dan lagi pula itu juga memudahkan kok, punya plat nomor depan belakang itu untuk mengidentifikasi bahwa kendaraan ini tuh terregistrasi. Kendaraan ini terregistrasi adalah kendaraan dengan nomor registrasi keberapa, platnya dari mana, dan juga kode atau huruf registrasinya seperti apa. Itu memudahkan untuk pendataan sebenarnya. Pendataan secara fisik loh ya, bukan pendataan secara digital. Gitu. Nih lihat nih. Motor-motor ini ada tahun-tahunnya, ada yang udah mati ininya dari tahun 2024. Ada yang masih nyala gitu pajaknya. Nah, yang ribet itu ya. Udah, ini ada seblak nih depan sini. Depan mata saya sini ini ada seblak nih rumah sini. Cuman ini jam 8.22 pagi waktu Indonesia Barat, belum buka. Dia bukanya nanti jam 9-an ke atas. Kemarin saya lewat sini dari Lebak Bulus, habis zuhur buka deh. Sebelum zuhur buka deh. Gitu. Jadi plat nomor depan belakang itu sebenarnya punya keuntungan sih. Punya keuntungan kalau misalkan nih kita melanggar lalin, ada speed camera, ada kamera pemantau kecepatan, ya, ada kamera. Jadi kelacak, oh mobil melanggar nih, platnya gini, platnya sekian gitu kan, kodenya apa, hurufnya apa gitu. Jadi enak kelacak. Bahkan sekarang udah canggih lagi, nggak cuma plat nomornya aja sama mobilnya, tapi muka yang nyetirnya juga bisa kelacak. Itu lebih canggih lagi sih menurut saya. Cuman di Indonesia ini belum ada yang kayak gitu. Tapi kalau di kampung saya, di UK, di Jepang, itu udah diterapin. Speed camera yang punya
lampunya, sampai wajahnya itu direkam itu ada juga. Oh, ini orangnya pemilik kendaraan yang melanggar taspat gitu misalkan, atau yang melakukan perbuatan lane hogging gitu. Itu bagus tuh. Itu bagus itu. Cuma gini teman-teman ya, kalau penegakan hukumnya masih begini, ya percuma aja. Los juga. Mau tilangnya diberlakukan secara elektronik pun juga ya lolos aja. Karena gini ya, sekarang mekanisme etle atau tilang elektronik ya, itu kalau nggak salah sekarang itu dipotong dari rekening bank, kalau nggak salah. Jadi nggak lagi diantar surat tilang itu ke rumah. Kalau dulu kan surat tilang diantar ke rumah, surat tilang dari mana, misalkan dari kepolisian mana gitu, diantar ke rumah kan, terus sudah dipanggil ke pengadilan, ada sidang ini, pengadilan tilangnya bayar berapa, taruhlah misal gope 500 kan, 100.000. Kalau sekarang enggak, sekarang dipotong dari rekening. Ya mungkin maksudnya itu biar meminimalisir pungli pas tilang gitu. Jadi ya pemiliknya akan kaget loh, kok ini rekening saya orang kayak gini. Oh, dideduksi untuk tilang elektronik gitu, electronic fine gitu. Jadi ya mungkin itu sih kalau saya berasumsi ya. Kalau saya berasumsi ya seperti itu. Ya kembali lagi ke masalah enforcementnya. Kalau enforcementnya bagus, ya insya Allah mungkin nggak akan ada kejadian orang ditilang gara-gara hal-hal yang menurut saya tuh receh gitu loh. Tapi kalau enforcementnya kacau balau gitu ya kalau tilangnya hal yang remeh-temeh mah aduh. Ya oke. Ya gitulah pokoknya. Jadinya puyeng sendiri, minumlah Bodrex atau Panadol paling tidak. Saya mau ke Rawapapan sekarang karena seblaknya tadi close, belum bukanya dia agak siang, jam 9-an pagi ke atas ya. Jadi saya ke Rawapapan dulu lewat depannya Polsek Sanggerahan, tempat biasa saya nugas azan maghrib sama isya tiap Kamis sampai Sabtu ya, Kamis sampai Minggu. Tapi kemarin Rabu saya di situ kemarin ya, karena ada sesuatu lah yang saya harus kerjakan, dan kebetulan saya lagi gak ada kuota, jadinya saya terpaksa di sana dulu, kemudian ber-wifi di dekat pos satpam, karena di pos satpam situ ada wifi-nya, jadi saya pakai dulu di sana. Iya. Jadi bagaimana tadi cerita ya? Ya itulah pokoknya lah. Jadi teman-teman semua, ini ada kereta nih, sekalian kita hunting yuk. Sebelum jalur kereta sini nanti dikuasai oleh kereta dari nih, JR205. Oke. Jadi dia Jadi abadikanlah sebelum jalur sini dikuasai oleh KRL yang baru. Ya, KRL CRRC
dari Tiongkok, dan satu lagi KRL Inka Jetrek EA207, kerjasama antara Inka dan Jetrek ya. Japan Transport Engineering Company atau dulunya Tokyo Car Corporation. Jadi Tokyo Car yang dibeli sama JR East, maka jadilah Jetrek, Japan Transport Engineering Company gitu. Iya. Jadi ya seperti itulah. Keretanya udah ada. Yang CRRC ini sudah datang 2. Yang Inka Jetrek 2 juga udah datang, udah ada di Depo Depok ya. Sesudah uji coba pertama yang Inka tuh uji dinamis dulu di Solo. Di Solo Jogja, di trayeknya di stasiun Jebres ya. Di stasiun Jebres tuh uji dinamisnya. Uji dinamisnya deh di Jebres, daerah Solo Jebres ya. Daerah belum buka ternyata. Nggak tahu ya, di sini nih. Udah pindah kali. Kayaknya sih udah pindah. Ya udah pindah kayak. Udah nggak di situ lagi. Oke, jadi ternyata fail teman-teman. Sebelah prasmanannya dua-dua fail. Jadi kayaknya kita berburu jajanan yang lain saja. Iya, kita berburu jajanan yang lain saja. Itu ada bubur ayam langganan saya dulu. Enggak deh, beda. Jadi ternyata sebelah prasmanan dua-dua fail teman-teman. Jadi kita berburu yang lain saja. Dan ada spaghetti itu tuh. Lagi nggak kepengen kan spaghetti yang lain-lain. Jadi kita berburu yang lain saja teman-teman. Iya. Jadi KRL Inkanya udah uji dinamis ya di Jebres, Solo Jebres sampai ke Jogja ya. Ada itu tapi belum buka. Ada tapi belum buka. Apa sepertinya sudah pindah apa gimana, entahlah, saya juga nggak tahu ya. Nah, kalau yang CRRC Qingdao itu di sini uji dinamisnya di Jakarta. Pertama di ruas Jakarta, terutama di ruas Jakarta Bogor dicoba. Nah, begitu KRL Inka-nya sampai di sini yang EA207 sampai sini, dia langsung diuji juga Jakarta Kota Bogor. Sekedar informasi ya, PT KAI Komuter Indonesia atau KCI itu tanda tangan sama Inka untuk pesan 16 KRL. Jadi 16 rangkaian KRL. Kan 2 sudah tuh. Kan 2 udah sampai, 2 udah jadi. Nah, 2 udah jadi di yang 2 udah jadi, tinggal 14 lagi. Nah, kalau yang CRRC 8 rangkaian dari CRRC Qingdao. Nah, itu. Jadi total ada 24 rangkaian baru ya, yang nanti dipakai buat KRL. Di samping retrofitnya Tokyo Metro 05 X Jepang. Karena memang impor KRL bekas sudah nggak dibolehin. Udah nggak dibolehin dan nggak diizinin sama Menterian Perindustrian. Padahal kan darurat.
Karena teman-teman bayangin lah ya, teman-teman bayangin aja, setiap hari pengguna KRL itu nambah, bukan berkurang, nambah, bukan setiap tahun, setiap hari nambah, terus menerus. Setiap minggu, dalam seminggu aja pengguna KRL itu sudah lebih dari 1,5 juta. Ya, 1,5 juta di berapa ruas itu, berapa jalur itu, berapa rute. Ya, banyak lah rutenya. Kita coba sebelah Bandung Tehmeng ya. Setelah saya ngomong ini, kita kalau udah buka kita gaskan, tapi kalau belum buka ya sudah, kita berburu yang lain lagi. Ternyata belum buka juga sebelah Tehmengnya, berarti kita berburu yang lain lagi. Jadi kita terusin dulu ya teman-teman ya. Di beberapa ruas ya, kayak Jakarta Kota, Depok Bogor, Jakarta Kota, Depok Cibinong Nambo, ada 2 tuh. Kemudian Tanah Abang, Serpong, Rangkas Parung Panjang, Rangkas Bitung. Kemudian Duri Batu Ceper, Tangerang. Kemudian loop line Bekasi Cikarang, puter-puter ya dari Manggarai lah, Manggarai Bekasi Cikarang loop line, atau Tanah Abang dah, Tanah Abang Bekasi Cikarang loop line. Dari 5 ini aja, belum lagi 5 ini aja kalau kita nggak masukkan KI KRL Bandara Suta ya, dari Manggarai Bandara Suta kita nggak masukin, itu aja penggunanya udah lebih dari 1,5 juta setiap hari. Penggunanya udah lebih dari 1,5 juta. Sementara armadanya makin sedikit. Satu persatu armadanya udah masuk masa pensiun. Terakhir yang pensiun itu adalah Tokyo 8500 yang set 8604. Ya, 8604 itu udah masuk masa pensiun. Tokyo 8000 yang set terakhir 8003 itu juga sudah dipensiunkan. JR 203 sudah ada yang dipensiunin. Tokyo Metro 6000 juga sudah ada yang dipensiunin, beberapa ya kan, sudah ada yang dipensiunin, sudah ada yang dianspur, dan banyak lah, pokoknya banyak deh ya rangkaian KRL yang sudah memasuki masa pensiun gitu loh. Jadi armadanya makin dikit, penggunanya makin banyak. Nah itu, jadi kan solusinya tadi kan mau mengimpor JR E217 dari Jepang, tapi kan gak dibolehin karena kan itu impor barang bekas. Hasilnya diimpor lah kereta baru dari Tiongkok, dari CRRC, China Railroad Corporation, China Car Railways Corporation gitu ya. Satu lagi dibikin oleh Inka tapi kerjasama dengan Jetrek. Itu pun yang dari Inka cuma 16 rangkaian. Ya CRRC 8. Karena gini ya teman-teman ya, pihak KAI berpikir masih bisa ditutup dengan banyaknya masih bisa ditutup dengan armada JR 205. Karena kan kita tahu sendiri armada JR 205 ini kan diimpor dari Jepang kan banyak banget ya kan. Banyak banget. Ya kan? Pokoknya banyak lah, bejibun. Dan menghiasi seluruh yang tadi, rute-rute yang tadi saya sebutin. Entah dalam stand formasi 8 gerbong, 8 kereta, 10 kereta maupun 12 kereta.
Nah, yang 8 kereta bisa Anda temui di ruas Jakarta Kota Depok Bogor dan Jakarta Kota Depok Cibinong Nambo. Itu yang 8 kereta SF8. Ya. Oleh SF10 di sini paling banyak. Di ruas Tanah Abang, Serpong, Rangkas Bitung. Paling banyak ya. Jadi pihak KAI Komuter berpikir masih bisa ditutup dengan banyaknya armada JR205 itu. Padahal sebagian armada JR205 itu ada juga yang sudah akan memasuki masa pensiun. Jadinya ya kita nggak bisa dong berharap pada armada yang sudah akan off itu. Oke, saya putuskan saya beli Cilor Maklor aja 10.000. Jadi ya pembahasannya kita cukup sampai sini aja. Terima kasih sudah menonton. Selamat pagi, sampai bertemu kembali di lain kesempatan.